tentang ukuran pemusatan data. Tapi sebelum mulai di ukuran pemusatan data, Ibu akan review ulang tentang diagram lingkaran. Karena soal-soal tentang diagram lingkaran cukup sering diujikan dalam soal-soal. Jadi Ibu akan review dulu ya. Oke, bismillahirrohmanirrohim. Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Oke, kita mulai ya. Nah, sebelumnya kalian ingat ya, kalau ada tanda siku-siku itu artinya tuh tanda yang kayak garis bentuknya huruf L. Kalau dalam persen maka artinya dia 25%. Tapi kalau ada soalnya dalam derajat maka tanda siku-siku artinya 90 derajat. Jadi kalau persen kan udah ingat ya, kalau seluruhnya 100%. Kalau derajat seluruhnya 360 derajat. Gitu ya. Selanjutnya, review soal tipe pertama nih. Mudah banget. Diketahui ada diagram lingkaran dengan jumlah siswanya, orang tua siswanya 900 orang. Tentukan yang berlatar belakang pendidikan SMP. Nah, perhatiin ya. Jadi ini ada diagram lingkarannya seperti ini nih bentuknya ya. Berapakah yang SMP? Bu, SMP-nya kan belum ada persennya. Nah, tadi pesan Ibu apa? Seluruh itu 100%. Berarti kalau belum ada, kita cari dulu. Gimana caranya? Perhatikan pembahasan berikut. Nah, kalau seluruhnya 100%, SMP-nya belum tahu, maka untuk mencari SMP tinggal dikurang aja. Jadi 100% dikurang yang sudah ada, yaitu dikurang 12, dikurang 8, dikurang 45. Maka yang SMP adalah 35%. Nah, lihat perhatiin tadi soalnya bahwa seluruh orangnya ada 900 orang. Berarti 35% dikali 900. 35% artinya 35/100. Nah, kalau per 100 sama 900 bisa dicoret tuh. 900 bagi 100 dapatlah 9. Berarti 35 kali 9 jawabannya adalah 315 orang. Mudah ya? Coba nanti diulang lagi ya. Oke, selanjutnya soal tipe kedua. Nah, soal tipe kedua di sini dikasih tahu bahwa ada diagram lingkaran. Hobinya itu anaknya ada 40 siswa. Yang ditanya sepak bola berapa ya? Nah, perhatikan bahwa ini soalnya derajat. Kalau soalnya derajat, maka seluruhnya itu 360 derajat ya. Kalau 360 derajat berarti nanti dia per 360. Gimana cara jawabnya? Kita kan mencari sepak bola ya. Cari dulu sepak bolanya. Bahwa sepak bola itu, coba dilihat lagi nih diagramnya. Sepak bola ini belum ada. Maka kita cari dulu berapa sih derajat sepak bola. Berarti caranya adalah seluruhnya yaitu 360 derajat dikurang yang udah ada. Dikurang 72. Kurang 126, kurang 72 juga, kurang volinya juga 36. Dapatlah sepak bolanya 54 derajat. Nah, maka mencari yang sepak bola caranya adalah, tadi kan sepak bola udah dapat ya 54 derajat. Berarti 54 per seluruhnya. Seluruhnya itu kan 360 derajat dalam lingkaran. Berarti 54 per 360 dikali jumlah siswanya. Tadi soal sebelumnya jumlah siswanya ada 40 ya. Maka caranya adalah kalau bisa disederhanain, sederhanain. Tuh 360 ada atasnya 40. Itu sama-sama bisa dibagi tuh. Sama-sama bisa dibagi 40. Jadi 360 bagi 40 dapatlah 9. Tapi 9-nya taruh di bawah ya. Taruh di bawah, yaitu di bawah 54. Jadi 54 bagi 9 dapatlah 6. Atau kalau kalian bingung ngebaginya, ya udah 54 kali 40 dulu. Setelah itu dibagi 360. Jawabannya adalah 6 orang atau 6 siswa. Mudah ya? Jadi caranya cari bola dulu derajatnya berapa, nanti per 360 dikali jumlah siswa. Berikutnya, tipe yang ketiga. Tipe yang ketiga nih justru nggak dikasih tahu seluruh siswa. Dikasih taunya justru daerah yang lain, yaitu misalnya voli atau yang diketahui basket. Gimana caranya? Coba ini ada soal
Justru bukan dikasih tahu seluruh siswa. Kalau tadi kan tipe 1 sama tipe 2 dikasih tahu seluruh siswa. Kalau ini justru dikasih taunya yang daerah lainnya. Misalnya yang ditanya peragaan busana justru yang diketahuinya voli. Gimana caranya ya? Nah, sama seperti tadi. Cari dulu yang nggak tahu itu yang peragaan busana berapa. Karena ini dalam persen berarti seluruhnya 100%. Jadi kita cari dulu ya. Peragaan busana berapa sih? Berapa persen ya? Caranya adalah kayak tadi, 100% dikurang yang sudah ada. Dapatlah 100%, dikurang 25, dikurang 20, dikurang 15. Oh, peragaan busana dapatnya 40%. Terus gimana langkah selanjutnya, Bu? Caranya adalah buat tabel dulu, seperti Ibu ya. Jadi ada eskul, ada banyak siswa. Kalau voli 15%, siswanya ada 105. Peragaan busana 40% berapa ya? Kita misalkan sebagai X. Terus caranya gimana? Nah, ini seperti perbandingan senilai. Di kelas 7 udah pernah belajar ya. Jadi caranya tinggal kali silang. Jadi caranya kali silang tuh udah dibuat tabelnya. 15% sama dengan 105, 40% sama dengan X. Caranya kali silang aja. 15 kali X, jadi persennya udah langsung hilang aja ya. 15 kali X yaitu 15X sama dengan 40 dikali 105 dikali silang ya. Jadi 15 kali X 15X sama dengan 40 kali 105 dapatlah 4200. Jadi X sama dengan 4200 dibagi 15. Hasilnya adalah 280 siswa. Mudah ya? Coba diulang lagi, insya Allah bisa kok. Oke, karena sudah tipe yang ketiga, selanjutnya Ibu akan menjelaskan materi utama hari ini yaitu tentang ukuran pemusatan data. Ya, yang pertama min. Bacanya min ya. Nah, min itu apa sih artinya? Min itu artinya rata-rata. Nah, karena kalian masih SMP, jadi penjelasannya tentang data tunggal ya. Jadi data tunggal itu data yang belum ada intervalnya ya. Jadi rumusnya itu gak usah dihafalin pusing-pusing ya. Intinya itu semua datanya dijumlah semuanya, kemudian dibagi dengan berapa sih seluruh datanya. Gitu ya. Oke, kalau masih bingung kita akan langsung ke soal. Oke, coba nih lihat nih. Contoh soalnya nih. Ada 12 siswa, nilainya 10, 10, 10, 9, 5, 8-nya 3 kali, 7, 10, 9-nya 2 kali. Berapakah nilai minnya atau rata-ratanya? Caranya adalah semuanya dijumlah. Semuanya dijumlah. Ya, jadi semuanya dijumlah 10 tambah 10 tambah 10 dibagi. Setelah kamu jumlah semuanya dibagi, oh ini ada 12 nilai, ada 12 siswa. Ya udah dibagi 12 ya. Biasanya di belakang koma boleh 1 desimal, boleh 2 desimal. Maka setelah kamu jumlah 10 tambah 10 tambah 10 sampai semuanya, kemudian dibagi 12. Karena sudah dijumlah, jumlahnya ada 103. 103 bagi 12 dapatlah 8,58. Itulah rata-ratanya. Jelas ya? Oke, contoh soal tipe yang kedua. Nah, jadi ini ada sebuah tabel nih. Nah, kalau ada tabel gimana nih caranya ya? Lihat deh, tabelnya itu kan nilai 60 ada 3 orang, 70 ada 6 orang, sampai 100 ada 2 orang. Gimana caranya nih kalau dia bentuknya tabel begini? Caranya adalah kalian kayak tadi jumlah. Apa langsung 60 tambah 70, Bu? Oh, jangan dulu jumlah begitu. Karena ada 3 orang, berarti per item, per nilai dikali frekuensi dulu ya. Jadi 60 kali 3, 70 kali 6, 75 kali 7, 80 kali 8, 90 kali 4, 100 kali 2. Setelah selesai kalian kali, jumlahkan. Oh, dapatlah 180, 420, 525, 640, 360, dan 200. Setelah itu diapain, Bu? Dibagi dengan total frekuensinya kan 3 tambah 6 tambah 7 tambah 8 tambah 4 tambah 2 dapatlah 30. Jadi setelah yang atas semua dijumlah dibagi dengan total frekuensi. Ya, setelah dapatlah jumlahnya 2325 dibagi 30 dapatlah 77,5. Jadi kalau ada soal seperti ini nyari rata-ratanya caranya dikali dulu ya. Jadi rata-ratanya 77,5. Kok Bu nggak ada jawabannya 77,5? Ah, ini ada lanjutannya nih. Kalau nyari rata-rata doang jawabannya 77,5.
Tapi kalau nyari nilai lebih dari rata-rata, berarti nilai yang di atas 77,5. Nilai yang di atas 77,5 adalah nilai di atas 75 tentunya ya, yaitu nilai 80, nilai 90, dan nilai 100. Apa di jumlah Bu? 80, 90, 100? Bukan 80, 90, 100-nya yang dijumlah, tapi frekuensi yang bawahnya yang kita jumlah. Oh, nilai 80 ada 8 orang. Nilai 90 ada 4 orang, nilai 100 ada 2 orang. Berarti 8 tambah 4 tambah 2 dapatlah 14 orang. Gitu ya. Oke, semoga kalian bisa paham untuk contoh soal tipe yang kedua. Selanjutnya adalah modus. Waduh, modus apa nih ya? Bukan yang lagi viral ya, yang suka bilang modus gitu ya. Jadi modus itu sendiri artinya adalah nilai yang paling sering muncul atau nilai yang frekuensinya paling besar. Nah, contoh soal yang pertama. Diketahui ada 10 siswa. Nah, ini tingginya ini 175, 172 sampai 172 lagi tuh ya, ada 10 siswa. Modusnya gimana caranya? Nah, kalau ibu boleh saran sih urutin dulu dari yang kecil, tapi nggak diurutin nggak apa-apa sih ya kalau untuk modus. Jadi cari yang munculnya paling sering. Oh tuh udah ibu garis bawahin ya, yang muncul paling sering adalah angka 175 karena munculnya 4 kali ya. Yang lainnya munculnya ada yang sekali, ada yang 2 kali gitu ya. Jadi modusnya adalah 175. Paham ya? Selanjutnya, sekarang modusnya kalau datanya table. Wah, kalau data table malah kan gampang banget. Tinggal cari yang frekuensinya paling banyak. Ya, frekuensinya paling banyak yaitu yang jumlah siswanya paling besar, yaitu jumlah siswanya 12. Nah, maka nilai modusnya bukan 12 ya, tapi nilai modusnya yang di atas 12, yaitu jumlah siswanya 12 berarti nilainya tuh 7. Jadi itu adalah modusnya. Jadi modus kalau tabel cari yang frekuensinya paling besar atau yang jumlah siswanya paling banyak. Maka modusnya adalah 7. Oke, jelas ya? Selanjutnya median. Apa itu median? Median itu adalah nilai tengah. Dan harus diurutin dari yang terkecil sampai yang terbesar. Ya, jadi pertama urutin dulu dari terkecil sampai terbesar. Kemudian gampang banget caranya. Coret kiri, coret kanan. Adil ya. Kalau coret kiri sekali, kanan juga sekali. Kalau coret kiri 3 kali, kanan juga 3 kali ya. Nah, kalau jawabannya ada satu angka yang nggak dicoret itu 1, maka itu jawabannya. Tapi kalau yang nggak dicoret 2 angka, jangan dicoret dua-duanya, ntar nggak ada angkanya dong ya. Kalau ada sisa 2 angka, maka caranya tambah kemudian bagi 2. Nah, media nih ada nih contoh soalnya nih ya. Oke, nah kalau ada soal kayak gini nih ya, ada 10 siswa nih. Nah, belum urut nih Bu, gimana caranya nih? Kita urutin dulu dari yang terkecil. Nah, setelah Ibu urutin, udah ya 165 sampai 178. Nah, setelah diurutin, coret kiri kanan. Coret kiri sekali, kanan juga sekali. Atau coretnya 2 kali juga boleh. Nah, karena sudah dicoret, ternyata sisa 2 angka. Kalau sisa 2 angka, jawabannya bukan 2 ya, tapi tambah bagi 2. Tambah dulu 170 tambah 172, kemudian bagi 2, dapatlah 171. Gampang ya? Pokoknya coret kiri, coret kanan gitu ya. Nah, sekarang kalau dia datanya ganjil nih, misalnya tuh mediannya tuh setelah kita urutin ternyata cuman ada satu angka. Ya udah jawabannya itu 7 ya. 5, 6, 6 tuh. Ternyata coret kiri, coret kanan sekali, jawabannya adalah 7. Kalau cuma satu angka ya udah itu jawabannya. Kalau ada 2 angka tambah bagi 2 ya. Biasanya kalau ganjil cuma satu angka. Kalau jumlahnya datanya ada 9, maka pasti jawabannya cuma 1. Tapi kalau datanya 10, berarti ada 2 angka, tapi tambahin dulu baru bagi 2. Bu, kalau soalnya bentuknya table gimana nih Bu? Ibu mah nggak usah pakai rumus kalau kalian biar nggak pusing. Caranya kalian tulis ya, asal kalau kalian nggak mau pusing, intinya tulis aja manual ya. Oh, satunya ada 5 kali, tuh Ibu tulis sampai 5 kali, 2-nya 3 kali, sampai 6-nya 2 kali. Pusing nggak? Ya pusing, tapi daripada ngapalin rumus kan, mendingan kalian tulis manual. Pusing sedikit ya, cuma nulis doang kok, nggak pusing sebenarnya ya, asal teliti
ya. Jadi harus teliti nih biar jawabannya benar. Oke. Setelah itu kita coret nih. Kalau nyoret sekali capek ya udah 3 kali deh, atau 5 kali juga boleh ya. Tapi kalau udah sedikit angkanya coretnya sekali-sekali aja ya. Kiri sekali, kanan sekali. Kiri 2 kali, kanan 2 kali ya. Setelah dicoret ternyata yang nggak dicoret ada 2 angka, 3 dan 4. Maka jawabannya adalah 3 tambah 4 bagi 2, jawabannya adalah 3,5. Gitu ya. Mudah ya penjelasannya ya. Semoga bisa dipahami. Dari Ibu sekian aja. Semoga kalian bisa memahami apa yang Ibu sudah ajarkan hari ini. Kalau belum paham, coba di-download videonya, diulang lagi ya. Karena minggu lalu yang ngerjain kalau nggak salah 15 orang, Ibu hanya akan memberikan latihan soal kepada yang sudah mengerjakan soal minggu lalu. Kalau minggu lalu belum ngerjain soal, Ibu nggak akan ngasih soal yang kedua ya. Sekian penjelasan dari Ibu. Kalau belum paham bisa tanya atau japri Ibu langsung. Sekian dari Ibu. Insya Allah semoga kalian dimudahkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.